Panggilan siapa ini? Indra. Ini ya, selanjutnya kamu bisa mau absen dulu ya. Tentang satu. Abdian Nanda Putra hadir. Panggilannya siapa? Panggilannya siapa? Biar. Alessa Putri. Oh, panggilannya. Anindya Cahyaningtyas. T-nya Dwi ya? Panggilannya Dwi. Arsaka Safian. Arsaka Safian ya. Asyifa Salifah Ubi. Panggilannya siapa? Asyifa. Atra Hamisa Zikri. Panggilannya? Ataris Ramadansyah. R-nya apa ini R-nya? R-nya apa? Ataris Ramadansyah R. R-nya apa? Ramadan. Panggilannya? Atris. Ngecek konsentrasi kalian aja. Ataya Fahri. Ini panggilannya? Ataya. Kafilas Krisman. Wibowo. Panggilannya? Krisman. Wibowo ya? Iya Pak. Asya Rasmendira Asarine. Panggilannya siapa? Asya. Azalia Putri. Panggilannya? Azalia. Chandra Rizky Purnama. Panggilannya siapa? Fadli Alfa Purnam. Putra. Mana? Panggilannya? Fadli. Hafian Arta Binake. Sudah pindah ya? Kevin Nata Jaya Gunawan. Panggilannya siapa? Kevin. Kif Kinafi.
ya. Ini nanti Arilea berapa? Nama sakit ya? Itu ada 2. Lukman Bihan Abdan berapa? Pada juga ya sakit ya? 2, cuma 2. Tadi sampai mana ya? Lukman Bihan Abdan Maila Alsa Safrida panggilannya Maila Mikaela Dea Askadina panggilannya Mikaela Muhammad Zain Ibrahim panggilannya Zain Naifah Akila Gibran oh iya siapa? Gibran ya? Oh itu kan panggilannya siapa? Naifah Wifandra Aska Alfariza panggilannya Aska Sakila Fariska Putri panggilannya siapa? Sakila Ukail Kahiyang Bumi panggilannya Ukaila panggilannya Ukail berarti kamu manggil siapa? Ukail gitu ya? Siapa? Wirjan Aldian Maulana panggilannya Rintang Naraya panggilannya Lintang Arsila Hafia Aifa siapa Aifa? Udah ya? Apa ada lagi? Oh iya. Kamu siapa? Muhammad ya belum masih pagi, kamu sama mau cek semangatnya dulu ya. Satu, dua, tiga, tepuk semangat. Kayaknya masih ada yang sebelah sini. Kita ulangi ya, semuanya harus kompak. Kalau bisa matanya harus melotot. Nah, ya, kita ulangi bareng-bareng ya. Tepuk semangat. Ya, terima kasih. Oke, jadi hari ini Pak Musa dijadwalkan untuk memberi materi pelajaran seni musik di kelas 3C ya. Jadi Pak Musa harap kalian bisa tertib. Oke, sebelum mulai Pak Musa mau bikin kesepakatan kelas ya agar pembelajaran yang dilakukan hari ini itu berjalan dengan tertib dan kondusif. Kesepakatan kelas untuk kelas 3C pada pertemuan hari ini kira-kira apa ya? Yang pertama
pertama itu kalian harus tertib, harus tertib. Yang kedua harus apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Kira-kira apa yang harus kita sepakati untuk pembelajaran hari ini? Harus fokus ya, harus fokus. Ya betul. Harus fokus, kemudian harus kondusif. Yang pertama tuh harus tertib ya. Jadi kalian tuh harus menaati aturan gitu. Jangan hari ini kan materinya seni musik ya. Jangan mentang-mentang hari ini seni musik. Jadi kalian bebas untuk memukul alat musik secara setiap waktu gitu. Jadi ada waktunya kalian itu latihan. Dan pada saat latihan pun kalian itu harus tidak boleh keras-keras gitu. Kemudian yang kedua itu kalian harus fokus. Jadi pada saat kamu menerangkan materi, kalian harus memperhatikan ya dan harus fokus. Ya. Kemudian yang ketiga itu kalian harus kondusif. Jadi kondusif itu dalam arti kalian itu harus apa ya? Ya bisa dikondisikan gitulah. Oke, paham ya? Ya, biar kita lebih semangat kan dari tadi kan di yang belakang itu pada ngantuk ya. Untuk memberikan semangat kita nyanyi bareng-bareng ya. Silakan kalian berdiri.
silakan duduk kembali. Ya sekarang sebelum lanjut ke materi, Pak Musa mau tanya dulu nih. Kemarin di pertemuan sebelumnya sama Pak Musa itu kalian belajar apa ya? Ada yang tahu nggak? Seni musik dong. Seni musik, tapi materinya ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat nggak tentang apa? Ya, jadi pada pertemuan sebelumnya itu kita belajar tentang pertunjukan musik ya, seni pertunjukan musik. Nah, seni pertunjukan musik itu ada bermacam-macam. Contohnya misal kalau di Banyumas tuh kira-kira apa? Ada yang bisa menyebutkan nggak salah satu contoh pertunjukan musik? Apa? Apa tadi benar? Lengger ya, lengger. Terus apa lagi? Ya, baik. Ya. Nah, kemarin kan kita belajar tentang seni pertunjukan apa tadi? Kirain mau jemput. Ya. Kemarin kan kita belajar tentang seni pertunjukan musik ya. Di antaranya itu kalau di Banyumas itu ada ebek, lengger. Terus tadi apa? Wayang. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai apresiasi musik. Ada yang tahu apresiasi nggak? Apresiasi musik ada yang tahu nggak? Apa? Yang tahu tunjuk tangan ya. Apa? Jadi hari ini kita belajar apresiasi musik ya. Ada yang ini nggak? Ya, jadi apresiasi itu artinya menghargai. Ya, di sini kan kita belajar tentang apresiasi musik kan, berarti kita belajar bagaimana kita harus menghargai karya seni musik gitu. Jadi apresiasi musik itu apa tadi? Ya. Apresiasi musik itu menghargai karya seni musik ya. Kata apresiasi itu apa? Sama halnya dengan menghargai ya. Nah, kita itu menghargai seni musik itu dengan cara apa? Coba. Misalnya kita menghargai wayang, berarti kita menghargai caranya gimana? Jadi kita menghargai karya seni musik itu misalnya kita mendengarkan musik, kemudian menonton pertunjukan musik, itu salah satu bentuk dari kita menghargai, gitu ya. Nah, apresiasi musik sendiri itu ada tingkatannya. Silakan bisa dibuka juga SKS-nya. Dibuka semuanya ya.
Jadi apresiasi itu ada 3 tingkatan ya. Yang pertama itu apresiasi apa? Empatis. Yang kedua estetis. Yang ketiga kritis. Jadi kalau apresiasi empatis itu kita misal mendengarkan lagu, nah kita tuh langsung suka gitu. Jadi sesuai dengan apa yang kita sukai. Gitu ya. Kemudian ada apresiasi estetis. Ada yang mau baca nggak apresiasi estetis? Ini nggak kelihatan ya? Jadi apresiasi estetis itu kita mengapresiasi dengan cara kita mendalami karya musik tersebut gitu loh. Misal kita mendengarkan lagu galau, kita ikut menangis, atau kita mendengarkan lagu yang bersemangat, kita ikut bersemangat gitu. Misal kita mendengarkan lagu Indonesia Raya, nah kita menjadi ikut bersemangat. Yang kemudian ada apresiasi kritis. Apresiasi kritis itu apresiasi yang membuat kita itu menilai karya musik. Misalnya kita melihat Ebek, kira-kira menurut penilaian kalian Ebek itu gimana? Bagus nggak? Ya? Nah, bagus. Kan penilaian itu menurut masing-masing ya. Ada yang bilang bagus, ada yang menilai jelek. Nah, itu nggak apa-apa. Sesuai selera atau penilaian kalian masing-masing. Tuh. Kemudian di dalam musik itu ada musik tradisional. Salah satu contohnya apa tadi yang Pak Musa contohkan? Musik tradisional. Itu alat musiknya. Kalau di Banyumas sendiri itu musik tradisionalnya itu calung. Tahu nggak calung? Tahu ya? Calung. Ya kalau di Banyumas itu contohnya calung ya. Ada lagi nggak yang bisa menyebutkan salah satu contoh musik yang ada di Banyumas? Apa? Itu alat musiknya. Jenis musiknya yang ada di Banyumas. Kira-kira apa? Ya misalnya itu kentongan, ada yang tahu nggak kentongan? Ada yang pernah lihat? Di mana? Ya kemarin juga ada di Purwokerto ya, di alun-alun. Itu salah satu musik tradisional di daerah kita di Banyumas. Nah, ciri-cirinya ada yang bisa baca nggak ciri-cirinya? Yang mau baca, coba tunjuk tangan. Ya, ciri-cirinya. Kita dengarkan ya, siapa tadi? Naifa mau baca. Tolong dengarkan ya. Yang keras bacanya.
Stop dulu. Semuanya dengarkan ya. Yuk lanjut. Diwariskan secara lisan, dipelajari dari mulut ke mulut menggunakan alat musik daerah, contoh gamelan dari Jawa Tengah. Ya, terima kasih. Jadi musik tradisional itu adalah musik yang lahir dan berkembang di satu daerah dan diwariskan secara turun temurun. Misalnya tadi yang mau saya contohkan itu ada kentongan, ada calung. Itu kan musik khas daerah Banyumas kan. Nah itu ciri-cirinya itu tuh diwariskan secara turun temurun. Jadi zaman dulu itu tidak ada yang namanya HP, internet. Jadi acara diwariskannya itu dengan cara diwariskan secara turun temurun. Ya. Kemudian ciri-cirinya itu salah satunya itu menggunakan bahasa daerah itu sendiri. Misal kalau di Banyumas, kalau misal kita menonton ebek atau kita menonton lengger gitu, itu kan semua nyanyinya, bahasanya itu pasti pakai bahasa kita sendiri. Bahasa apa kita? Kita menggunakan bahasa apa? Bahasa ngapak ya. Ya kalau ebek atau lengger itu pakainya bahasa Jawa apa? Jawa Tengah. Apa? Bisa dong, kan kamu sekarang Banyumas. Kemudian selanjutnya ada fungsi musik tradisional. Siapa yang mau baca? Yang mau baca tulis tangan. Coba ya. Ya. Silakan dibaca. Yang keras ya, semuanya dengarkan. Yang ini Pak, kelihatan ya yang bawah. Jadi fungsi musik tradisional itu antara lain adalah yang pertama apa tadi? Sarana ekspresi diri. Jadi ketika kita memainkan musik atau kalian ada yang suka musik nih, kalian bisa ekspresikan ekspresi kalian ya. Misal kalian habis bersemangat, kalian dengarkan lagu-lagu yang bersemangat gitu. Kemudian mengiring tarian. Jadi kira-kira kalau tarian nggak ada musik gimana? Apa ya? Apa? Sepi gitu. Kalau tarian nggak ada musiknya itu sepi. Ya, betul. Sepinya. Kemudian selanjutnya sarana komunikasi ya. Sarana komunikasi itu artinya di dalam musik itu kita bisa gunakan sebagai sarana komunikasi. Misal kita mau menyampaikan semangat kita, nah kita tularkan lewat musik gitu. Kemudian ada sarana hiburan.
penjual jajanan, penjual mainan. Nah itu bisa juga digunakan sebagai sarana ekonomi karena itu membangkitkan perekonomian daerah di sekitarnya yang ada pertunjukan musiknya. Kemudian sarana upacara ada. Siapa yang pernah melihat upacara pakai musik? Ya contohnya itu kalau di Bali ya, itu di Bali itu pernah ada yang pernah ke Bali nggak? Ya. Pernah lihat ini nggak? Tari kecak. Itu kan tarian upacara ya. Nah ya kayak gitu. Gerakannya kayak gitu persis ya. Nah itu kemudian contoh musik tradisional yang pertama itu ada kecapi. Ada kecapi dari mana? Kecapi itu dari Sunda ya. Kemudian reog Ponorogo. Tahu nggak reog Ponorogo? Yang ini ada topeng ya. Kemudian ada suling, gamelan, wayang golek, kemudian calung Banyumasan. Ya, kalau pandemi bebek ya. Kalau calung Banyumasan itu ini biasanya yang memainkan itu pakai alat musik dari bambu. Nah ini contohnya ini. Potongan ya. Ya, silakan kita persiapan terlebih dahulu dari ini punya filosofi kita sendiri ya sedikit itu biasanya. Kalau dia jadi filosofi, menjawab anak papa yang melesat menembus aktor, diartikan sebagai generasi penerus keinginan begitu kuat untuk melestarikan budaya tradisional Banyumas, khususnya seni rupa agar Siap ini kita sangat dulu. 1, 2, 3. Silakan.
Budi, itu satu lagi untuk diskusi. Tepukan yang meriah untuk bersama-sama. Semoga kecamatan Kalibago sampai persiapan. Iya. Ya, tadi yang kalian lihat itu kesenian apa ya namanya? Kesenian musik apa? Yang tadi barusan kalian lihat. Itu namanya kentongan ya. Yang kemarin itu di alun-alun itu loh. Itu namanya kentongan. Jadi kentongan itu kesenian musik dari Banyumas. Itu salah satunya kentongan. Ya, sebelum berkelompok kita permainan dulu ya. Jadi kita ini pakai namanya jadi nanti kamu saya memberikan kita dari belakang sini ya. Nanti diberikan ke teman sebelahnya, terus mutar ya stopet gitu. Nah yang pas ini berhenti itu berarti yang menjawab pertanyaan. Gitu ya. Kita mulai ya. Sudah siap belum? Sekarang Pak Musa mau bertanya kepada Mikaela. Menurut Mikaela, apresiasi musik itu apa? Ya, betul. Tepuk tangan dulu buat Mikaela. Lanjut ya.
menampilkan dua contoh musik tradisional dari Banyumas. Ya. Yang tadi barusan yang barusan ditonton itu. Kecak itu dari Bali. Yang dari Banyumas. Ada yang tahu nggak? Apa-apa? Ya. Apa-apa coba? Ya. Jadi musik tradisional di Banyumas itu ada calung, ada kentongan. Oke? Kita lanjut ya. Saya mau bertanya ya. Untuk siapa nanti? Zahir. Ya, pertanyaan buat Zahir. Itu jelaskan apa yang dimaksud dengan apresiasi kritis. Apa coba? Ya, boleh sih, boleh ya. Betul. Nah. Siapa namanya? Ya, tepuk tangan dulu buat Zahir. Ya, jadi apresiasi kritis itu adalah kita mengapresiasi musik dengan cara kita menganalisis atau kita menilai musik, gitu loh. Misal musiknya bagus, berarti kita menilai musik itu bagus. Kalau musiknya menurut kalian itu nggak bagus, berarti nggak bagus gitu. Itu selera berdasarkan selera atau penilaian kalian masing-masing ya. Lanjut ya. Ya, lanjut.
Apa? Tadi dibaca loh. Padahal dia yang baca loh. Apa coba? Kakak coba. Ya, sana hiburan, betul. Namanya siapa ya? Namanya siapa? Kita tepuk tangan dulu buat Aska. Jadi fungsinya tuh, fungsinya salah satunya tuh sebagai sarana hiburan. Kita lanjut ya. Jadi nanti sekarang Pak Musa mau membentuk kelompok. Masing-masing kelompok itu terdiri dari 4 orang. Berapa? Tadi kemarin kita punya berapa? 5. Ya. Dengarkan ya. Ini contoh dari kami. Ya. Jadi kami mau yang po ya. Ya, kalian bisa nyanyi yang po nggak? Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Gini. Contohnya kan. Itu ya. Kesempatannya ya. Ulang lagi. Segitu ya. Ya. Ulangi. 1, 2, 3.
latihan. Nama kelompok apa, Dek? Nama kelompok itu nama, bapak kelompoknya siapa aja? Nama panggilannya.
Bersama-sama ya. Penampilan dari kelompok 3. Ya. 1, 2, 3. Ya. Sekarang kelompok 3 dibantu sama Pak Ustaz ya. Satu, dua, tiga. Sekarang dulu buat kelompok 3. Kita saksikan bersama-sama ya, kelompok 4. Ini mau menampilkan satu pagaturan. Ini kebetulan personilnya sudah sampai ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Kami dari kelompok 5 ya. Ya. Semuanya kita selesai bareng ya. Yang buka itu yang di bawah jangan dipukul lalu ini ya. Kita saksikan bersama-sama dulu. Kita mengapresiasi hasil dari kelompok lain gitu. Oke, siap semuanya? Sudah siap semuanya? Buat menyaksikan kelompok 5. Saya. Oke, 1, 2, 3.
Waktunya habis, Pak. Waktunya habis. Lebih ada. Oh ini dikumpulkan. Ya, karena mau istirahat, nggak apa-apa. Selesai deh, terus dikumpulkan. Nggak apa-apa.
Cirinya. Hah? Soalnya habis ini kita jawab ganti-ganti.